Ibu bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita baca tafsir surat Al-A'raf mulai ayat yang ke-26 dan 27. Nah, jika Bapak Ibu membuka, silahkan dibuka. Al-A'raf 26, 27. Yang ayat 26 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Wahai Bani Adam, keturunan Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kamu libasan pakaian yuwari sau'atikum untuk menutupi aurat kamu, warisan sebagai pakaian yang sangat indah. Balibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik bagimu. Dzalika min ayatillah, demikian itulah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan akan mendapat pelajaran. Ibu bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Ayat ini didahului dengan ya bani Adam. Di dalam Al-Quran manusia itu disebutkan ada 4, yaitu yang pertama ini kita di sini adalah Bani Adam. Artinya manusia itu betul-betul merupakan keturunan Adam, bukan keturunan yang lain. Yaitu untuk menepis teori evolusi. Nah, itu. Jadi bukan kok dulu berangkatnya manusia itu dari cacing, kemudian jadi kera, kemudian baru jadi manusia. Tidak, memang sudah ditegaskan dalam Al-Quran dengan kata-kata ya Bani Adam. Jadi jelas manusia itu adalah keturunan Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia juga disebut bashar. Bashar itu artinya apa? Manusia dilihat dari sudut biologis. Maka Rasulullah itu disebut dalam surat Al-Kahfi yang terakhir, Qul innama ana basyarun. Nah, katakanlah Muhammad, ana basyarun, saya itu manusia seperti kamu. Mislukum yuha ilayya. Nah, yang membedakan itu hanya karena saya mendapat wahyu, kamu tidak mendapat wahyu. Itu yang membedakan. Sehingga basyar itu adalah manusia secara biologis. Artinya ya makan, minum, ya kadang marah, kadang senang, nikah. Nah itu artinya basyar. Itu semuanya dilakukan Rasulullah. Rasulullah sebagai seorang manusia biasa seperti kita. Nah itu. Sehingga Rasulullah itu mengancam orang yang tidak mau menikah itu bukan masuk umatku. Yang disebut tabatul. Nah itu di dalam fikih dinamakan tabatul. Tabatul itu artinya apa? Orang yang meniatkan sejak awal tidak ingin menikah, atau setelah di dalam perjalanan kemudian niat itu dimunculkan tidak ingin menikah. Nah, maka ancamannya faman raghiban sunnati falaisa minni. Artinya bahwa orang yang demikian itu tidak akan menjadi umat Rasulullah. Berbeda kecuali memang sejak awal niatnya sampai tua pun niatnya ingin menikah. Soal menikah atau tidak itu adalah kehendak Allah. Nah itu persoalannya di situ. Semuanya itu adalah ada pada kehendak Allah. Nah ini.
Ini adalah yang terpenting. Maka manusia di dalam yang kedua dalam pengertian basyar. Kemudian yang ketiga, manusia dalam pengertian ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pengertian ins itu berkaitan dengan kewajiban. Nah, kewajiban. Kemudian jamaknya menjadi insan, berkumpullah di situ kewajiban dan tanggung jawab. Nah, itu. Ya. Dalam surat Al-Asr itu banyak sebut al-insan, itu adalah banyak dalam Al-Quran. Di antaranya saya sebut adalah wal as, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi semua manusia dalam keadaan rugi. Insan, yaitu di situ berkumpul antara antara kewajiban dan tanggung jawab. Artinya berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Namun di situ Allah memberikan satu penegasan cukup indah bahwa manusia ini tidak akan menjadi rugi jika maka ada yang disebut istisna. Nah, harfu istisna. Illa. Nah, illa itu harfu istisna. Ya, jadi itu adalah masuk pengecualian. Kecuali satu, orang yang beriman, kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga orang yang saling mewasiatkan tentang kebenaran, dan wasiatkan tentang kesabaran. Jadi 4 itu, iman, amal soleh, bergerak dalam kebenaran, dan kesabaran. Nah, itu orang yang tidak rugi. Nah, maka sebagai al-insan kita tidak rugi kalau itu 4 itu adalah ada di dalam diri kita. Jadi ada 4 tadi. Nah, manusia itu 1 Bani Adam, yang kedua adalah basyar, yang ketiga al-ins, yang keempat al-insan. Nah, ini adalah maka di sini adalah disebut ya, bukan ya al-insan, bukan, tapi ya Bani Adam. Nah, sehingga khitab atau sasaran ayat ini adalah keturunan Adam. Nah, kalau sudah jelas bahwa kita itu bukan keturunan kera, maka ayat ini tertuju kepada kita, yang kita harus merasa dan meyakini bahwa kita ini keturunan Adam. Itu sehingga sudah menyebar di seluruh dunia yang cukup banyak menjadi penghuni bumi, dan penghuni bumi ini oleh Allah dicukupi, tidak ada satupun yang kelaparan sebenarnya. Sebenarnya tidak ada satupun yang kelaparan. Jika terjadi kelaparan, itu adalah salah manusia di dalam mengelola bumi sebagai khalifah fil ard. Nah, itu karena cukup jelas, waladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a summastawa fasawwahunna sab'a samawat. Itu sudah jelas bahwa bumi ini dipersediakan untuk manusia, sehingga kalau dikelola dengan baik, tidak ada manusia yang serakah, tidak ada manusia yang ingin menang sendiri di dunia ini, semua makmur. Itu Indonesia termasuk negara kaya, maka bisa kita yakini bahwa Indonesia itu sebenarnya cukup mampu untuk mencukupi kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menjadi sejahtera. Nah, limpahan kesejahteraan itu harus ditasarufkan kepada saudara-saudara kita yang berada di dunia ini mestinya. Tetapi kenyataannya masih ada warga negara kita yang sulit untuk makan. Nah, ini berarti siapa yang salah? Yang salah adalah manusianya itu sendiri. Nah, maka ya Bani Adam. Nah, itu didahului dengan ya itu di dalam ilmu nahwu disebut harfu nida. Nah, ya itu adalah harfu nida.
itu panggilan. Nah, kalau yang dipanggil dengan karpunidak berarti itu taksis, itu khusus, tidak tertuju kepada selain manusia. Nah, tidak tertuju kepada selain Bani Adam. Jadi taksis, mengkhususkan. Ya ayuhan nas, taksis khusus manusia, tidak untuk binatang, bukan, tidak untuk selainnya, tapi manusia. Kalau ini justru sudah disebut ya Bani Adam, yaitu taksisnya cukup jelas kalau kita merasa bahwa kita adalah keturunan Adam. Nah, itu di dalam diri kita empat nama itu adalah bersenyawa di dalam kita. Kita bisa sebagai basar, kenyataannya kita nikah, punya anak, kita punya mobil, itu semuanya nafsu. Innan nafsala ammarotum bisu illa ma rohima robbi. Sesungguhnya nafsu itu adalah cenderung jelek, kecuali yang dirahmati Tuhanku. Nah, itu tadi dirahmati oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita adalah di bulan puasa ini kita mampu untuk menjadikan nafsu kita adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan kalimat yang berikutnya adalah qad anzalna. Nah, dari kata anzala. Nah, ini fi'il madhi, anzala yang yungzilu. Yaitu ini ada takkidnya untuk menguatkan kode, artinya sungguh. Kalau lakot itu adalah takkid bitakkid. Nah, takkid dengan takkid itu betul-betul sudah tidak ada lagi, yaitu. Kalau ini adalah takkid, kode. Nah, sungguh kami telah menurunkan. Kalau kalimat itu didahului dengan fi'il madhi, maka itu menunjukkan pasti bahwa Allah itu pasti memberi. Kalau di sini adalah kaitan dengan anzalna alaikum, kami telah menurunkan kepada kamu libasan, pakaian. Nah, dalam ayat ini dilanjutkan tadi libasut taqwa, zalika khair. Jadi pakaian yang ada dalam diri kita itu ada dua. Pakaian secara nyata yang kita pakai sekarang ini, pakaian fisik, yaitu pakaian fisik ini adalah untuk menutup aurat. Kemudian yang kedua, pakaian hati. Takwa itu adalah pakaian hati. Jadi maka kalau kita betul-betul melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah berpakaian takwa. Itu. Maka kalau itu sudah menjadi pakaian kita, pakaian ini nanti akan mempengaruhi pakaian fisik kita. Itu akan mempengaruhi apa di dalam kenyataan hidup kita. Kalau hatinya sudah berpakaian takwa, dengan sendirinya pasti dia adalah seorang yang soleh. Nah, itu Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Nah, itu. Jadi kalau sudah berpakaian takwa, maka budi pekertinya pasti akan baik. Kata-katanya, tutur katanya baik. Kemudian pakaian yang dipakai pasti baik, pasti akan menutup aurat dan seindah-indahnya. Karena apa? Tidak. At-Tirmidzi itu meriwayatkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu dari Ibnu Mas'ud. Nah, itu sesungguhnya Allah itu maha indah, jamil, suka kepada keindahan. Jadi yang disukai oleh Allah ada dua keindahan. Satu keindahan orang yang menutup aurat secara fisik. Yang kedua yang menutup aurat secara hatinya, yaitu dengan takwa. Artinya apa? Penyakit hati itu harus kita tepis dan kita tekan sebaik-baiknya. Sifat
Nah, penyakit hati nopo? Hasad, iri, riya, kemudian ya di antaranya adalah itu ujub. Nah itu, maka di sini itu semua adalah bentuk penyakit hati. Nah, penyakit hati ini harus kita tekan. Bisa enggak hilang, itu adalah sifat bawaan jasad kita, bukan bawaan hati kita, tapi bawaan jasad kita. Karena kita terdiri dari dua unsur, satu unsur jasad dan unsur rohani. Jasad terbentuk dari saripati tanah. Nah, kalau terbentuk dari saripati tanah, dengan sendirinya kecenderungannya adalah kepada nafsu dunia. Nah itu, sekali lagi, dunia. Nah, di bulan Ramadan, maka mari kita palingkan dunia ini 1 bulan saja, khusus fokus untuk mengamalkan memasuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah sebenarnya adalah di situ dua pakaian ini yang harus kita, karena apa? Kalau hati kita sudah libasut taqwa dzalika khair, insya Allah kita akan menjadi orang yang disebut orang soleh. Orang soleh itu bukan orang yang tiap hari ngaji terus, bukan tiap hari sholat terus, tapi adalah kumulatif dari perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah sangat baik, berhubungan sesama manusia sangat baik, berhubungan dengan alam sangat baik. Ya, jadi 3 komponen itulah baru disebut soleh. Nah, maka ikutilah orang soleh. Kalau Pak Hasin menceritakan, kalau kita mencari teman, carilah teman yang soleh. Soleh itu harus kita lihat dari tiga ukuran itu. Bukan hanya kita lihat, wah Bapak itu tiap hari aktif ke masjid, ngajinya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Tapi harus juga dilihat yang lain. Gitu. Ini, karena itu adalah kumulatif yang disebut dengan solihin. Nah, maka orang yang dijamin masuk surga, yang diberi nikmat oleh Allah, itu hanya 4. Hanya 4 golongan. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 2 para syuhada, yang ketiga para solihin. Kira-kira kita masuk di mana? Nah, mari kita adalah berusaha. Ini kita harus berusaha. Maka namanya berusaha, itu kita adalah mencontoh Rasul dan mencontoh apa yang diamalkan oleh sahabat. Kalau kita mencontoh Rasul, niscaya kita tidak akan sampai dan kita tidak akan mampu. Gitu. Tapi adalah mencontoh sahabat, itu yang paling dekat. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan, itu adalah mencontoh sahabat, itu yang paling dekat. Nah, itu. Tetapi sahabat adalah termasuk generasi terbaik. Nah, itu kita. Bedanya di situ. Kita bisa mencontoh perilakunya, tapi nilainya adalah tidak bisa sama. Karena sahabat itu baik hatinya, libasut taqwa betul-betul, baik yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, artinya, dan baik dengan lingkungannya. Oh, itu adalah sahabat. Nah, kita di mana? Kita masih tanda tanya. Maka manusia bisanya adalah berusaha. Ini kita harus berusaha untuk mendekatkan kita sampai ke sana. Nah, karena dalam ayat itu, kuntum khairu ummat itu kan ulaika humul muflihun. Nah, gitu. Itu artinya adalah orang yang mengikuti orang-orang yang terbaik, itu termasuk orang yang beruntung. Ini adalah kaitan dengan ayat yang pertama yang sekaitan dengan Bani Adam. Kemudian ayat yang kedua, kita sedikit sebenarnya masih panjang sebenarnya, tapi yang kedua adalah masih juga berbicara, ya Bani Adama
la yaftinannakumus syaiton kama akhraja abawaikum minal jannati yang zi'wanhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin auliya'a lilladzina la yu'minun. Masih khitabnya adalah kepada Bani Adam, jadi keturunan Adam. Layahtimannakum, jangan sekali-kali kamu terfitnah, tergoda. Gitu ini. Nah, jangan sekali-kali kamu tergoda asyaitonu oleh setan kama akhroja abawaikum, di mana setan itu telah mengeluarkan bapak ibu kamu abawaikum minal jannati, dari surga. Itu. Jadi ini Allah sudah mewanti-wanti. Nah, meskipun memang kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni bumi, namun andai kata tidak melakukan entitasnya, kalau tidak melakukan pelanggaran, maka semua serta tercukupi oleh Allah. Jaminan dicukupi semuanya oleh Allah, tidak usah berusaha. Kemudian karena melakukan pelanggaran, maka manusia di bumi ini adalah supaya berusaha. Itu bagian dari ujian atau cobaan hidup manusia ketika melakukan pelanggaran. Itu. Jadi maka manusia di bumi ini bisa senang, bisa susah. Itu. Ini adalah ada gambaran bahwa kelak orang yang dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, arus perjalanan hidup itu kita ikuti dengan baik. Besok kita akan kembali untuk menikmati semua yang serba tidak perlu usaha. Gitu. Tinggal menikmati, dan kenikmatan yang seindah-indahnya yang tidak mungkin kita bayangkan. Sebagaimana kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan di dunia itu sifatnya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan-kesenangan di dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka waspadalah. Nah itu ini. Nah, ini. Nah, di situ maka Allah telah mewanti-wanti, janganlah kamu terkena tipu daya atau terfitnah oleh setan lagi. Itu. Nah, sebagaimana setan telah mengeluarkan kedua bapak ibu kamu dari surga, yang jauh anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Nah, di mana ketika kedua orang tua kamu itu telah melakukan pelanggaran, maka tertanggallah keduanya libasahuma, pakaian. Pakaian yang itu serba otomatis oleh Allah dan sangat indah. Itu. Ya, kemudian liyuriyahu, tampaklah sawatihima. Aurat keduanya, aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Baru disinilah manusia berusaha untuk menutupi auratnya. Ini semuanya harus kita usahakan. Maka di dunia ini semuanya semua sudah disiapkan oleh Allah. Sudah disampaikan oleh Ustadz Agung. Ini sudah disiapkan, sudah diponto-ponto katanya gitu. Loh, kamu ini ponto-ponto, bahasa Indonesia apa juga bingung sampai hari ini. Nah itu. Nah ini sudah diponto-ponto. Nah, tinggal kamu siap enggak untuk meraih apa yang telah disiapkan oleh Allah itu kepada kita semuanya. Nah, kalau itu adalah dua gambaran. Satu gambaran ketika kita adalah Adam diciptakan itu menikmati surga. Nah itu.
Dan surga itu adalah bukan surga sebenarnya, dalam tafsir itu adalah disebut surga dunia. Nah, itu. Ini. Karena apa? Di dalam surga itu sudah tidak ada antara baik, buruk, sudah tidak ada, sudah tidak ada pertentangan lagi. Yang ada itu semuanya smooth. Nah, itu. Ini. Nah, sedangkan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ada baik, ada di situ ada godaan dan sebagainya. Itu berarti adalah bahwa kita memang disiapkan tetap berada di bumi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah berusaha dan berusaha dengan perjalanan berusaha itu supaya kita kembali kepada penciptaan semula, yaitu masuk di surganya Allah. Namun banyak yang terpeleset. Nah, ini saudara-saudara kita itu banyak yang terpeleset, sudah dikasih jalan Sirotol mustaqim, jalannya itu sudah lurus, dan an'amta alaihim, ya, mereka yang diberi nikmat, yaitu tadi 4 orang itu, mereka cari jalan sendiri. Nah, itu. Ini adalah skenario dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kembali yang sebaik-baiknya, sehingga kita akan kembali sebagai ciptaan makhluk Allah yang memang akan diberi hadiah surga oleh Allah, supaya kita tidak masuk kepada jalur yang lain sehingga masuk ke neraka. Nah, gitu. Tapi kita harus ingat ini seterusnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia setan itu, nah, yarakum melihat kamu baik dari jauh maupun dari dekat. Nah, itu. Min haitsu la tarawnahum, nah, dan kita tidak bisa melihat dia. Dia itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Bahkan Allah mengizinkan bahwa setan itu menggoda kita bisa masuk ke jalur darah. Hadis Nabi itu ada dinyatakan setan menggoda itu adalah bisa masuk ke jalan darah. Nah, itu kemudian jalan darah masuk ke dalam hati kita untuk mengugrek hati kita. Nah, sehingga kelihatan kehidupan dunia itu adalah sangat indah. Itu coba kita perhatikan aja. Di dalam realita, jalan-jalan yang menuju kepada kemaksiatan itu biasanya indah. Termasuk punggawa-punggawa negara pun, baik di dunia itu pasti akan mempercantik dan memperindah. Itu. Ada greget untuk, itu katanya adalah devisa. Lah itulah yang dipikir donyo, dan seterusnya. Nah, itu. Ini. Nah, bukan salah. Itu bukan salah. Nah, sekarang ada kecenderungan orang lahiriahnya ingin membuat kebaikan. Jadi membuat masjid yang indah. Tetapi hati-hati, masjid itu akan diniatkan untuk syiar atau untuk menjadi penarik devisa, artinya menjadi objek wisata. Ini juga persoalan. Masjid dibangun itu juga persoalan. Nah, itu. Sekarang ini kadang-kadang kita melihat di sini sudah ada masjid dekat, kemudian dekatnya lagi dibangun masjid lagi. Padahal inti utamanya adalah masjid itu bukan bangunannya, yang paling inti adalah kemakmurannya. Maka di situ ada takmir. Innama ya'muru masajidallah. Artinya orang yang memakmurkan, sungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah masuk kategori oleh orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu di situ sudah dinyatakan cukup jelas. Maka marilah, masjid indah itu bukan salah, supaya kita nyaman itu adalah bukan salah. Tetapi fungsi utamanya makmur ini yang menjadi utama, itu yang paling depan sebenarnya di situ.
bukan indahnya, makmurnya dulu yang menjadi utama. Keindahan adalah untuk bisa membuat kenyamanan kita beribadah di dalam masjid itu. Itu yang paling utama. Zaman Nabi, ketika Nabi telah membuat masjid Kuba, kemudian lahir masjid-masjid yang terakhir kemudian Masjid Nabawi, maka orang munafik membuat masjid juga, ingin membuat tandingan masjid sehingga supaya dekat dengan masjid Rasulullah. Nah, itu. Namun oleh Rasulullah kemudian diperintahkan masjid itu dihancurkan oleh pasukan Islam. Nah gitu, orang bangun masjid kok diberuk dihancurke iki piye? Karena terbersit membangun masjid ini punya tujuan adalah untuk memecah belah. Artinya paling tidak memecah belah jamaahnya, biar tidak fokus di sini. Umpamanya Pak Asin membuat masjid ajalah di balik RT itu bikin masjid. Wah, kemudian sini ada masjid. Nah, itu akan menimbulkan madorot. Ini zaman Rasulullah itu sudah terjadi, semacam itu juga terjadi. Tapi Rasulullah karena ini in huwa illa wahyu yuha, maka Rasul itu sebenarnya mengetahui siapa yang munafik yang tidak, tapi oleh Allah tidak diizinkan untuk menyebut dia adalah munafik, hanya menyebutkan ciri-cirinya. Maka ketika masjid itu maka diperintahkan untuk dihancurkan, dimuat di dalam surat At-Taubah. Nah itu ini. Nah, Ibu Bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, inna ja'alna syayatina auliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan, Allah menjadikan setan itu menjadi pelindung. Aulia menjadi pemimpin, menjadi pengayom. Lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah itu. Maka tidak kemudian ada dalam surat, ya Allah lupa, itu diceritakan bahwa Nabi Musa pun pernah iri pada Fir'aun, matur pada Allah. Nah, ngopo orang yang berbuat sejahat seperti Fir'aun, ingkar kepada Allah, bahkan mengaku dirinya Tuhan, kok diberi kehidupan dunia yang sangat melimpah dan luar biasa, sedang kami yang tiap hari datang kok beribadah kepadamu ya Allah hanya diberi kehidupan seperti ini. Nah itu, maka dijawab oleh Allah bahwa orang yang ingkar, orang yang kafir, yang diberi kekayaan yang semakin banyak, tujuannya adalah supaya ingin memperdalam, dia adalah menjadi keraknya api neraka. Itu. Ini adalah dijawab oleh Allah kaitan, sehingga sifat rahmannya Allah itu tertuju baik kepada orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Semuanya adalah adil. Itulah keadilan Allah. Cuma besok keadilan ini masing-masing harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini Bapak Ibu cukup 30 menit lebih sedikit yang saya sampaikan, dan sebentar lagi adalah kita masuk suruk. Karena itu mudah-mudahan dengan sisa Ramadan ini, mari Bapak Ibu kita betul-betul fokus di Ramadan ini, singkirkan sedikit kaitan dengan kesenangan dunia, fokus untuk menggapai Ramadan, karena Ramadan itu datangnya hanya setahun sekali dan kita belum tentu bisa menemui Ramadan di tahun depan. Kita harus menunggu di tahun depan, hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Ramadan di tahun depan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.